Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Sahabat yang baik hati, salah satu peristiwa menarik pada zaman gereja mula-mula adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang memenuhi umat Allah di Yerusalem. Seperti kita tahu, keberadaan mereka di Yerusalem dalam rangka menaati perintah Allah, perintah Yesus Kristus, agar mereka tinggal di sana untuk menantikan janji datangnya Roh Kudus. Akhirnya terjadilah sesuatu yang menggemparkan tepat pada hari Pentakosta itu, ketika para murid Kristus berada di loteng atas sebuah bangunan di Yerusalem. Lukas jelas mencatat bahwa kerumunan orang yang mendengar suara bunyi yang aneh itu merasa bingung, karena para rasul Kristus itu berkata-kata dalam berbagai bahasa, mulai dari Partia, Media, hingga Arab dan Asia. Menariknya, pesan yang disampaikan lewat berbagai bahasa itu terdengar sama, yakni tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Berita yang memang dimaksudkan untuk dipahami oleh seluruh bangsa, bahwa benarlah Allah sedang berkarya dalam kehidupan para rasul, juga para murid yang berkumpul untuk menantikan hadirnya Roh Penolong itu. Saat ini, Roh Kudus sudah berdiam dalam diri orang percaya. Allah mengharapkan agar kita yang telah didiami oleh Roh Kudus dapat memperkatakan, membicarakan, menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah yang dimulai dari tempat terdekat kita, di mana orang banyak mengenal dan mengerti bahasa yang kita pakai. Sudahkah kita melibatkan diri untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan kita? Lihatlah peran Roh Kudus itu, membuat kita mengerti, membuat kita memahami akan apa yang disampaikan, akan firman Tuhan, akan perbuatan besar Allah dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu membuat mereka menjadi berani, membuat kita menjadi berani. Selagi yang kita sampaikan itu adalah kebenaran, selagi yang kita sampaikan itu yang berasal dari Yesus Kristus, tentu kita tidak takut untuk menyampaikannya, sebab sumbernya benar, dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memperkatakannya. Sahabat yang baik hati, maka pada Pentakosta yang pertama ini, kita menerima pencurahan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Pada pesta peringatan ini, kita menerima, kita merenungkan bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam segala hal. Bahkan untuk mengerti orang lain, kita ditolong oleh Roh Kudus. Bahkan di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita ditolong oleh Roh Kudus. Bahkan ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita harus kerjakan, mintalah
tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus mempersatukan sehingga kita boleh saling mengerti, saling memahami, dan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab, yaitu memberitakan kehebatan, memberitakan perbuatan besar Allah. Alamilah perubahan itu ke arah yang lebih baik karena Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Menganugerahkan Roh Kudus, Roh penolong bagi kami. Engkau berikan kuasa itu kepada kami Tuhan. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya, yang berani bersaksi, memperkatakan kehebatan-kehebatan Allah yang luar biasa, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.